lebih panjang umur gitu. Karena orang hidup itu kan membutuhkan goal gitu kan. Iya, kalau betul. saya udah 65 tahun, tugas saya udah selesai nih. Anak saya udah jadi semua, cucu saya biar diurus sendiri. Nah, tapi jangan-jangan ketika seseorang udah tidak punya goal, itu bisa mengarah pada nanti akhirnya meninggal dunia. Nah, itu bisa. Karena udah nggak ada karena nggak ada tujuan nih, gitu. apa yang harus diperjuangkan. Betul. Karena manusia hidup itu ada hal-hal yang perlu diperjuangkan. Mau nggak mau, berapa lama waktu yang digunakan bersama anak seperti itu sih. Iya. Gitu. Beb, kita ajakin tetangga-tetangga buat live chat yuk. Oh iya, oke. Coba mana dong? Nah, Tolong ini nih, dia nih. nih. Jadi tetangga-tetangga itu bisa live chat di www.globaltvmobile.com. Boleh bertanya sama kita, boleh sharing juga. Termasuk ini ada beberapa ibu nih, ada Mbak Rustam, Mbak Listina, Sartika ini. Mbak nih. Rustam cowok kayaknya, Mas. Oh, iya. Beb. Oh iya. Rustam tuh cowok. Kok Mbak? Siapa tahu Nyonya Rustam, nama suaminya Oke. Pak Rustam. Jadi kan Iya, panggilannya bener. Bu Rustam. Iya bener. Ini. Dingin banget. Oke. Mana nih? Mana ya? Nah, Rudi. Ini Wah, Mbak juga. Ini cowok, karena ini curhatan suami. Oke. Nih ya, live chatnya ada di sini. Dia bilang, saya tinggal dengan mertua saya. Namun istri saya tidak betah. Karena apa yang istri saya ajarkan kepada anak saya selalu dinasehatin oleh ibunya. Gimana ya cara berkomunikasi dengan baik dengan orang tua, khususnya mertua. Karena pastinya istri saya juga pengen ngurus anak sendiri. Nah, ada kan dilema kalau tinggal bersama mertua, justru ini kan ibunya sendiri justru. Karena Mas Rudinya kan mertua. Bukan ibu dari Mas Rudi, berarti si istrinya ini tinggal dengan rumah keluarganya. Terus katanya apa yang diajarin selalu dinasehatin ulang. Jadi gimana cara komunikasi yang Ya baik? memang kalau misalnya udah berumah tangga, langsung gue yang nasihatin deh. Harusnya nggak tinggal sama orang tua, karena bisa ini Tapi, konflik. Beb, kita kan cari solusinya. Oh iya, oke. Kita cari solusi buat ada kan keluarga yang seperti itu. Iya, tapi sebetulnya kalau pasti bapaknya lebih tahu ya. Cuman kalau aku melihatnya apapun balik lagi ke orang tua itu sebenarnya yang paling punya hak nomor satu untuk dan kewajiban juga nomor satu sama anaknya gitu. Jadi harusnya memang tahu batas masing-masing. Pasti tentunya ada nasihat-nasihat dari orang tua kita atau mertua kita pasti yang juga kadang-kadang lebih benar dari apa yang kita pikir. Iya, gitu. makanya tapi tetap keputusan yang paling akhir itu harus ke orang tua tuanya ya. langsung. Gitu. Ya, Jadi akhirnya baik kan mertua kebijaksanaan ataupun orang tua masing-masing harus ya tahu semuanya. batasnya bahwa kita cuma bisa menasehati tapi terserah gitu. Tapi jangan sampai ada dua pendapat yang mengarah kepada satu anak itu subjek gitu. Jadi ntar dia confused pasti. Kalau dari sisi psikologi bagaimana? Ya, memang konflik antar anak dan orang tua itu ada, konflik antara anak dan mertua itu ada gitu ya. Sebenarnya yang paling ideal itu seorang yang sudah menikah dan punya anak tuh memang tinggal sendiri, itu yang paling diharapkan. Cuma kan kadangkala di Jakarta ini kan tentunya banyak persoalan, mungkin belum mampu beli rumah, mungkin tidak percaya sama pengasuh sehingga harus tinggal dengan kakek neneknya gitu ya supaya bisa mengasuh anaknya seperti itu. Tentunya ya kembali lagi sebisa mungkin sih dibicarakan gitu. Komunikasi ya. Kalau nggak nyaman tadi berarti harus disampaikan. Namun kalaupun komunikasi itu belum bisa berjalan, ya mau nggak mau ya sebenarnya anak itu semakin berinteraksi dengan banyak orang semakin positif gitu. Artinya kalau anak ini sering berinteraksi dengan tantenya, sepupunya, tetangganya, kakek neneknya, itu akan semakin berani gitu daripada dia hanya berinteraksi hanya pengasuh sama orang tuanya aja. Nanti dia menjadi penakut seperti itu. Ayo di situ-situ aja lingkungannya. Jadi jangan lihat negatifnya, ini selalu diatur nih, ini selalu mencampuri nih. Jangan terlalu menyalahkan kakek nenek juga gitu. Tapi coba introspeksi diri juga. Masing-masing jadi supaya ketemu. Dibicarakan gitu. Kadang-kala orang manusia itu pada hakikatnya cenderung egosentris atau merasa egois atau merasa benar sendiri. Dia merasa bahwa orang lain tuh salah. Nah gitu. Kakek neneknya padahal dia udah mengasuh anak kan udah lama nih, udah banyak makan asam garam. Tapi merasa dia itu itu pendidikan zaman dulu.
merasa dia itu lebih pintar dalam mengasuh anak. Padahal belum tentu lebih pintar seperti Iya, itu. benar. Ya nggak usah kayak gitu. Kadang-kadang aku ngelihat ya, aku punya teman gitu ya. Konfliknya malah bukan ngurusin anaknya, babysitter yang keluar masuk. Nah, itu bisa ada juga tuh. Betul. Ya kan, maksudnya karena si mertua atau orang tua kita ikut campur kan, Iya. akhirnya si babysitter stresnya sama mertuanya, bukan ibunya, bukannya ibu si anak gitu kan. Iya. Gitu. Iya, itu Ada juga terjadi. Ada juga. Banyak kan? Iya. Ada. Iya ya. Ya makanya semua kan memiliki kondisi Betul. masing-masing, memiliki keadaan masing-masing. Dan kalau ternyata bisa membantu di sini dengan solusi, ya mudah-mudahan sih bermanfaat untuk tetangga-tetangga. Termasuk ada sebuah penelitian di Boston tentang itu loh, Beb, tentang apa tuh? Mas Adib tahu nggak yang penelitian di Boston? Ini ya, stres kali ya. Nah, jadi katanya kepada lansia, kakek nenek misalnya di sini, bahwa katanya mengurus cucu itu bisa sangat mengurangi stres. Bener? Betul. Jadi Betul nggak memang tuh, Ma? Mengurangi stres sama nambah stres? jadi begini, bahkan dalam pengamatan saya, kakek nenek ini yang sampai punya banyak anak, punya banyak cucu, sampai ngurusin supaya anak dan cucunya mandiri, itu usianya bisa lebih panjang Muda ya, umur. segar. Nah, lebih sehat, usianya lebih panjang umur gitu. Karena orang hidup itu kan membutuhkan goal gitu kan. Iya, Kalau betul. saya udah 65 tahun, tugas saya udah selesai nih. Anak saya udah jadi semua, cucu saya biar diurus sendiri. Nah, nanti jangan-jangan ketika seseorang udah tidak punya goal, itu bisa mengarah pada nanti akhirnya meninggal dunia. Nah, itu bisa. Karena udah nggak ada. Karena apa nggak ada tujuan tujuannya nih, gitu. apa yang harus diperjuangkan. Betul, betul, Karena betul. manusia hidup itu ada hal-hal yang perlu diperjuangkan, termasuk memperjuangkan supaya anak dan cucunya lebih mandiri. Apalagi Seperti sampai itu. cicit Jadi harus selalu ada umurnya ya. motivasi. Iya, iya. Ada Iya. motivasi, Tante, betul. Gitu nggak? Bener ngurus cucu tuh wah bahagia, bikin Betul. energi. Iya. Kadang-kadang mau bahagia pulang dan udah bilang nih, Kak udah ya mama mau pulang ada urusan. Ngelihat mau ninggalin aja berat, apalagi bunda nanti aku mau tidur sama bunda ya. Dia ngomong apa Mas? Apa Mas? Jadi ya Kenapa? berat banget ya nak ya. Aduh, berarti emang begitu Iya, ya. Yang betul. penting ada tujuannya lagi. Kan Aduh, namanya kakek nenek kan nggak tega juga cucunya ditinggal sendiri atau Iya. cucunya sama pengasuh. Ya kalau nggak dicubit pengasuh. Nah, gitu. Ya kalau nggak dipukul pengasuh. Iya, Iya, kenapa? iya, iya. Pengasuh dari kampung kan kadang juga punya masalah. Itu Iya, dia iya. datang ke Jakarta pasti punya segudang masalah juga. pengasuh juga punya metode sendiri. Betul, tiap Dibesarkan orang dari kan. keluarga seperti apa juga punya gaya Nah, sendiri. Jadi itu kan kan perlu Iya, dicek iya, juga. iya, iya. Kan? Aduh, Artinya, seru ya. ya kalau nggak minta tolong sama kakek neneknya mau minta tolong sama siapa? Iya, Masa iya. minta tolong sama tetangga? Iya, iya. Nah, kan Sama nggak Tuhan mungkin sih pasti ya. Seperti Berdoa itu. itu. Makasih banyak Mas Adib ya. Makasih, Aduh, infonya udah lengkap Seru banget ya Beb ya ngobrol-ngobrol. Lalu nih. Iya nih satu ngomongin sinetron bareng. Tante Lis ngomongin kalau aku tuh baik banget di lokasi syuting. Kata anak gue morning babe. Oh, morning, babe. Morning babe, Aduh, Mas keren Kana. banget. Sekarang umurnya 3 tahun setengah. Jawab. Mas Kiana umur berapa? Sayang. Sayang bilang. Waduh. Bilang 4 tahun. Lebih dekat ke Marsha apa Nanda? Ini Nah. dua-duanya anak ibu ya, tapi kayak ayahnya juga dekat gitu. Oh, tapi Nanda tipikal yang ngurusin gitu nggak sih? Enggak terlalu. Dia tipe yang Kebaca ya main. Nanda ya. Dia tipe yang main. Oh, yang main. Kalau nggak ada gue baru tidur sama anaknya apa gitu. Oh, boleh. oke. Kemarin umroh nggak ada yang ikut ya? Enggak, 9 hari. 9 hari. Nanda Mas ikut Kiana umroh? ditanya umur berapa tadi? besar. Umur berapa? Five. 4. Five. Oh, 5. Naik satu berarti ya nggak apa-apa dalam Nggak satu hari apa-apa. naik satu katanya. Apa markup 1 lah. Iya. Nih, aku mau tanya Tante Lis nih. Kalau dari Oke, you want 5, oke. Tante, menurut Tante nih sebagai seorang nenek idaman itu seperti apa sih? Nenek idaman sekaligus apa ya? Berarti hubungannya selain dengan cucu tapi dengan anaknya juga nih, dengan ibunya anak-anak, dengan ibunya cucu-cucunya. Ya harus ya tetap baik, tetap komunikatif. Jadi kadang-kadang ya seperti tadi langgar, cuman mama ini kan aku ngelarang gini begini, iya nanti lain kali enggak. Tapi ya suka debat-debat, cuman gimana kan? Ini juga galak. Marsha galak dari zaman Sama SMA. itu, ini Dari sama zaman SMP. Setipe ini berdua. Tipe Dia judes kalau dia nih. Enggak, cuma baik-baik. Ola tuh paling baik-baik, Beb. Gak pernah gencet. Oh gitu. Cuman
Jutekin. Jutek, juda. Ya enggak mas. Anakku nih yang ini kalau denger orang ketawa kenceng-kenceng nggak marah. Oh nggak suka. Oh ya enggak. Oh gitu. Ayo main lagi dong Mas Kana. Ini di Seru. dalamnya ada apa kok? Ada apa? Mas Yana bilang apa Mister Potato-nya? Boleh buat aku nggak gitu? Jangan. Mr. Mau Potato, apa? En? Dia mau minta. Jangan. Mau minta Mr. Potato? Boleh. Mau dibawa pulang?